Setangkai melati di sayap Jibril, cerpen Danarto. Kiai yang bersimpuh khusyuk itu terheran-heran menatap setangkai melati yang menggeletak di ujung sajadahnya. Ia yang tidak pernah menyukai kembang menatap melati itu dengan takjub. Dari mana melati itu? Siapa yang melemparkannya ke dalam kamarnya? Utuh berikut tangkai dengan selembar daunnya. Melati itu tampak lebih bercahaya dari melati biasanya yang ia lihat. Dan harumnya, Masya Allah, lebih dari yang biasa direguk hidungnya. Memenuhi tidak hanya kamarnya, tapi seluruh rasanya menjadi harum, suatu bau yang berbeda dari yang dikenalnya. Ia seperti cepat dibuat sadar. Jangan-jangan ini melati ada hubungannya dengan malaikat Jibril yang semalam berkunjung kepadanya. Atau ibunyakah yang kali ini punya selera yang agak khusus? Ibunya memang biasa menyelip-nyelipkan beberapa tangkai kembang melati di antara kusen pintu atau jendela untuk mengharumkan kamar. Ia berterus terang tidak menyukai kebiasaan ibunya ini, sehingga menjadikannya tidak menyukai bangsa-bangsa kembang. Entah kenapa, bau apek kamar dengan tumpukan buku-buku tua yang lusuh lebih menggairahkannya. Ia lebih betah tinggal di kamar dengan catatan-catatan berserakan daripada bau harum yang suka berseliweran di sekitar hidungnya itu yang kenapa membuatnya tak jenang. Sebagai sindiran, kritikan, atau sanjungankah melati yang terkapar di sajadahnya itu? Sebagai sesaji untuknya, tanda mata, sekedar rasa silaturahmi, atau lebih merupakan kebetulan belaka? Lalu apa yang harus ia lakukan terhadapnya? Kiai itu tak juga berhenti dari bertanya-tanya. Tak juga menanyakan kepada istrinya atau ibunya, apalagi kepada anak-anaknya yang berjumlah 15 orang itu. Tapi apa urusannya dengan setangkai melati? Seolah ia tak punya pekerjaan yang lebih penting. Tapi sebentar, kenapa lembar bilah kembangnya jauh lebih berkilau dari melati yang biasa dipetiki ibunya yang meluas subur di pekarangan rumahnya? Ketika ibunya, sang nenek bagi keluarganya, melihat melati yang menggeletak di sajadah anaknya itu, dipungutnya perlahan dengan hati-hati. Ini melati sungguh berbeda, begitu sang nenek ngedumel. Dahinya berkerunyit, matanya tajam, hidungnya sembilu, perasaannya mentari. Ini bukan melati sembarang melati. Sungguh sangat berbeda dari melati yang biasa ditempel-tempelkan di pintu maupun jendela. Aku simpan saja, begitu pikirannya berkata, lalu diselipkannya di Al-Qur'annya. Subhanallah, kitab suci itu jadi bercahaya, seolah menyimpan lampu di dalamnya. Akibatnya, tidak hanya buku itu, tapi kamar dan tubuhnya jadi harum. Sewaktu malaikat Jibril datang berkunjung kembali menemui kiai itu, ditanyakannya perihal setangkai melati yang barangkali kiai tahu yang terlepas dari sayapnya. Memang saya lihat kembang itu menggeletak di ujung sajadah saya, tapi kemana kemudian tak tahu lagi saya, kata kiai itu. Jibril lalu memintanya untuk melupakannya. Malaikat itu lalu memungut sekuntum melati yang terselip di kusen pintu yang telah layu. Ia menyelipkannya di bulu sayapnya. Maka seketika melati itu menjadi segar kembali dan bercahaya. Bau harum pun lantas berkumandang memenuhi angkasa ketika Jibril pamit mengakhiri kunjungannya. Masya Allah, sejak itu
sang kiai terbuka hatinya untuk bisa mencintai kembang. Namun demikian, kiai itu jadi penasaran ketika ia ingat akan kembang melatinya yang menggeletak di ujung sajadahnya. Tidak, jawab ibunya berdusta ketika ditanyainya apakah melihat melati di sajadahnya. Tentu siapapun akan berdusta, pikir sang nenek, bila ditanya tentang melati yang bercahaya itu. Begitu bagus, mungil, harum pekat, dan tak seperti barang yang pernah ada di dunia. Maka buru-buru si nenek masuk ke kamarnya dan menutup pintu kamar dengan ketat. Lalu ditariknya laci mejanya perlahan. Dan alhamdulillah, kitab suci Al-Quran kesayangannya itu ada di dalamnya. Nenek lalu menyorongkan kembali laci itu ke dalamnya dengan lega. Beliau menuju tempat tidurnya, rebahan sejenak, lalu pulas. Kiai yang biasanya tidur siang itu kali ini hanya kelop-kelop di depannya. Pikiran beliau juga sedang kemana-mana, memikirkan setangkai melatinya. Jangan-jangan ibunya telah menyapunya dan membuangnya ke tempat sampah. Ia pun menyat dari tempat tidurnya, berjalan keluar ke pekarangan di belakang rumah. Ia menuju tempat sampah yang merupakan lubang di tanah yang cukup lebar dan dalam, kebiasaan tempat membakar sampah sekalian. Ia menoleh ke sana kemari untuk melihat apakah ada orang yang melihatnya. Setelah merasa bebas, Pak Kiai menyigi sampah yang berserakan itu. Tak ada melati yang indah di situ. Oh, barangkali terkubur di bawah sampah daun-daun dan plastik itu. Lalu ia mengorek-ngoreknya. Ketika Jibril kembali muncul di hadapannya, pada suatu malam yang cerah, Kiai bertekad menanyakan perihal kembang melati. Ia ingin menggiring Jibril supaya mau berdialog soal-soal sepele yang sendiri sebelumnya merasa malu untuk memulai pembicaraan semacam itu dengan tamunya yang bersayap itu. Namun Jibril ternyata tak tergiring ke situ. Repot juga. Rasanya memang tidak pantas berbicara perihal yang sebenarnya tidak pantas untuk diperbincangkan. Tentu malaikat itu tahu apa yang sedang dipikirkannya. Seperti ia mengetahui apa yang sedang dipikirkan tamu-tamunya yang jumlahnya puluhan yang berkonsultasi kepadanya. Ia pun tahu pikiran Jibril. Begitulah, tiba-tiba saja pada sore hari yang gerah, nenek bangun dari tempat tidurnya, lalu menghambur ke laci mejanya dan menariknya. Benar, Al-Quran itu tidak bercahaya. Ketika dia membukanya kemarin, dia belum sadar benar tentang kitab suci miliknya itu. Sekarang dia pungut cepat-cepat, lalu membukanya. Masya Allah, ternyata itu kitab Al-Quran cucunya. Memang cucunya biasa meminjam Al-Qurannya, meski dia sendiri sudah mempunyainya. Entah apa istimewa Al-Qurannya yang menarik perhatian cucunya. Barangkali saja hanya karena itu milik sang nenek, sehingga seorang cucu merasa lebih senang, lebih mantap menggunakannya. Kali ini cucunya menukarkannya dengan Al-Quran miliknya. Apa maunya? Lalu buru-buru nenek itu menanyakan cucunya kepada ibunya, yang mendapat jawaban bahwa sang cucu sedang berlibur di rumah temannya ke sebuah kota yang jauhnya beberapa ratus kilometer. Bingung sekali sang nenek memikirkan melati yang terselip di Al-Qurannya. Maka dia putuskan untuk menyusul cucunya, membaca gelagat yang sangat berbeda dari biasanya. Sang kiai lalu terjun ke alam pikiran berbinar-binar di dalamnya. Serta merta ia ingin mengantar sang ibunya untuk menemui anaknya. Sang nenek menolak, takut rahasianya terbuka. Sang kiai bertekad mendahului ibunya.
Dengan demikian, ia tak peduli siapa yang akan mengantarnya. Bahkan Kiai berangkat buru-buru mendahuluinya, supaya ia lebih duluan merebut melatinya kembali. Ketika Kiai itu bertemu anaknya, ternyata ibunya telah mendahuluinya. Ia bercuriga terhadap Jibril yang barangkali membantu terbang ibunya. Tak mungkin seorang nenek 89 tahun bisa berangkat sendirian ke sebuah kota yang jaraknya ratusan kilometer. Bagaimanapun, yang senang adalah sang cucu. Gembira sekali melihat nenek dan ayahnya berturut-turut berdatangan. Aneh sekali Kiai itu melihat ibunya tampak murung. Apakah kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh? "Kamulah yang tampak murung," celetuk nenek kepada Kiai itu. Baru malam harinya jawaban menjadi jelas. Ketika Kiai itu meminjam Al-Quran untuk bertadarusan, ia membuka-buka seluruh halaman Al-Quran itu dan lemaslah ia, karena tak didapatinya melati yang didambakan. Sementara itu nenek tampak menjadi murung, karena Al-Qurannya itu sudah tidak bercahaya lagi. Pasti melati itu telah jatuh entah di mana dalam perjalanan cucunya. Sementara itu, sang Kiai dan sang nenek merasa malu untuk bertanya kepada cucunya, sehingga makin rapatlah rahasia antar keduanya. Sementara nenek, anak, cucu itu membungkam diri. Ratusan kilometer jaraknya dari kota ketiganya, di sebuah gubuk liar di tepi kali yang sering dibakar oleh aparat Tibum dan dibangun kembali kucing-kucingan oleh pemiliknya. Di dekat stasiun bus di sebuah kota kecamatan yang sepi, seorang anak 6 tahun sedang menangis sesenggukan, tengkurap di atas sobekan tikar. Ia ogah makan, minum, maupun tidur. Sepanjang hari cuma menangis. Ketika ditanya oleh ayah, ibu, dan saudara-saudaranya kenapa ia menangis terus, ia tidak mau berterus terang. Bagaimana bisa berterus terang jika mainan yang indah yang bisa saja menimbulkan iri orang yang menanyakan sebab-sebab tangisnya telah dirampas oleh dedengkot Tibum? Mainan itulah setangkai melati yang bercahaya dan sangat harum baunya. Anak kecil yang kerempeng kumuh itu sehari-harinya hanya mengitari rumah Tibum jagoan itu. Sambil sesenggukan, ia mencoba merebut kembali mainannya yang ia rasa cantik tiada tandingan itu. Berkali-kali ia diusir seperti pengemis. Disodori uang pun ia menolak. "Mainan udah dirampok camat. Gue cuma dikasih 10.000 rupiah. Gue nyesel banget. Kalau lu mau nih 1.000 perak. Tapi kamu harus minggat jauh-jauh atau aku tempeleng sampai klenger," bentak si Tibum kepada anak ingusan itu, berang. Mendengar hal itu, anak kecil itu ngeloyor pergi. Ia sekarang mencari rumah Pak Camat. Setelah beberapa hari, anak kecil itu bisa menemukannya. Hanya saja, ia tak tahu bagaimana caranya bisa mengetahui bahwa Pak Camat memiliki mainannya itu. Kebetulan sekali ketika ia sedang duduk mencangkung di tepi pintu masuk pekarangan rumah Pak Camat, 2 orang yang bergegas keluar berkata bahwa kenapa mainan yang begitu bagus ditunjukkan kepada Pak Wali Kota. Nah, dari percakapan 2 orang itu, si anak ini sekarang merasa mengetahui di tangan siapa mainannya berada. Lalu ia pun bergegas ke sana. Rumah Pak Wali Kota ia tahu besar dan bagus. Lagi-lagi ia pusing bagaimana mengetahui bahwa mainannya disimpan di laci Pak Wali Kota. Waktu melongok ke parkiran mobil Pak Wali, anak itu mendengar dari sopir Pak Wali bahwa sebuah mainan indah tuannya telah dipindah ke tangan gubernur. Anak itu jatuh lemas mendengar ini. Aduh,
Anak itu mengaduh. Ini berarti ia harus menempuh ratusan kilometer karena rumah Pak Gubernur sejauh itu. Ketika ia berhari-hari bertanya ke sana kemari kepada setiap orang. Begitulah, anak itu sampai di gerbang besi ornamentik yang indah rumah Pak Gubernur di sebuah bukit yang sejuk. Setelah berkali-kali membonceng truk berganti-ganti dari kota ke kota. Ketika anak itu melongok ke dalamnya, ikut melongok pula 3 orang yang tak lain dan tak bukan adalah sang nenek, sang kiai, dan sang cucu. Kiai itu sangat terkejut karena setelah ia menyelam alam pikiran si anak kecil itu, ia melihat sekuntum melati yang bercahaya dan sangat harum. Jadi sekarang teka-teki telah tertebak. Dengan lahap, keempatnya makan di warung Tegal di kaki 5 di dekat Pak Gubernur ketika keempatnya memutuskan untuk bermalam di kota itu. Memilih losmen yang murah supaya irit, keempatnya menginap dalam 2 kamar. Nenek bersama cucu, sedang Pak Kiai bersama kenalan barunya yang kecil itu. Setelah mandi dan bersolat berjamaah, keempatnya mulai berbahan di dalam kamar masing-masing. Ketika kamu melongok ke dalam pekarangan rumah Pak Gubernur, sebenarnya mainanmu sudah dibawa kabur orang lain lagi, kata Kiai kepada anak itu. Lalu apa yang membawa kita kemari? Tanya si kecil dan si cucu bersamaan. Saya sedang mencari mainan saya, kata Kiai dan nenek itu bersamaan. Macam apa mainan orang tua? Kata si kecil dan cucu itu bersamaan. Mungil, indah, harumnya kelewat-lewat, dan tak ada duanya di dunia, kata Kiai dan nenek itu bersamaan. Itu mainan saya, kata si kecil dan si cucu. Tidak, itu tidak cocok untuk anak kecil, kata Kiai dan nenek. Apa orang tua masih perlu mainan? Kata anak dan cucu itu. Masih terus, kata Kiai dan nenek itu. Tapi itu milik saya, kata si kecil dan si cucu. Itu milik orang yang sekarang menyimpannya, kata Kiai dan nenek. Malam yang larut mengakhiri pembicaraan keempatnya di kamar masing-masing. Dinginnya membuat keempatnya meringkaskan tubuhnya di dalam selimutnya. Ingin rasanya mereka melipat tubuhnya sekecil kerupuk supaya bisa masuk ke dalam stoples, jekut menusuk tulang. Lalu datang malaikat Jibril masuk ke kamar mereka, memanaskannya dengan kilatan bulu-bulu sayapnya. Laksana berkibarnya bara sedang dikipasi. Nah, kehangatan pun memeluk kamar mereka dengan sebaik-baiknya. Ketika mereka mandi dan bersolat subuh berjamaah, datang beberapa orang tak dikenal yang langsung masuk ke kamar mereka. Pelayan pun nimbrung di antara tanda tanya itu sambil menyuguhkan kopi, teh manis, dan 4 porsi nasi goreng. Sebelum bapak-bapak menangkap kami, izinkan kami sarapan dulu, kata Kiai itu sambil menawari para tamunya itu apakah ingin juga makan pagi. Mereka rupanya lapar juga setelah semalaman berburu Kiai dan rombongannya. Dalam keadaan ketakutan, nenek, cucu, dan si kecil sarapan santai dalam menjamu tamu-tamunya karena sudah ribuan kali kebiasaan menjamu. Tentu juga rupanya sudah jauh-jauh terbaca maksudnya. Dalam satu kamar itu, mereka tampak seperti satu keluarga yang rukun. Meski intel-intel itu memagut nasi dan menyeruput kopinya dengan cepat. Barangkali belum kenyang benar, namun petugas telah menarik-narik lengan mereka untuk segera bekerja. Kami minta Pak Kiai dan rombongan untuk menghentikan pemburuan mainan itu, kata seorang di antara tamunya yang tentu komandannya. Kami tidak berburu mainan, kami sedang berburu amanah, kata Kiai
sambil menggiring mereka masuk ke dalam mobil dan memacunya dengan cepat. Ketika nenek, cucu, dan si kecil dalam keadaan sangat ketakutan, Jibril menebah dari angkasa, menggiring mobil-mobilan Intel itu nyungsep ke dalam rawa. Supaya semuanya masuk akal, Jibril memingsankan Intel-Intel itu dan mengangkat kiai, nenek, cucu, dan si kecil ke dalam bak truk yang sedang kencang melarikan puluhan ekor ayam kepada pemesan. Begitu truk ayam itu beristirahat di sebuah warung makan, keempat penumpang gelapnya itu mengendap-endap di antara roda-rodanya, dan pikiran mereka memutuskan untuk berangkat bersama-sama ke kota yang lebih besar dengan membonceng truk lagi supaya mudah tersamar. Keempatnya terpental-pental dalam pulas tidurnya karena sopir truk yang nyetel musik rap itu suka ngebut. Sekarang kita menuju ke pemilik baru mainan itu, ngedumel kiai itu yang agaknya untuk dirinya sendiri. Di kota besar itu keempatnya berhenti. Mereka berjalan kelelahan ke suatu arah yang jelas. Kiai itu menuntun ibunya yang terhuyung-huyung, yang hanya berkat susah payah Jibril saja mau menopang pundaknya, sehingga nenek itu tidak terkulai rontok. Di antara bunyi seok-seok kaki-kaki si kecil dan si cucu. Ketika keempatnya sampai, berhentilah mereka memandang takjub di depan sebuah rumah yang gilang gemilang cahayanya di jalan Cendana.